Pahlevi dengan nomor NIM 2509-1044, program studi sistem informasi, yang mana kali ini saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh dosen pengampu, yakni Pak Saiful Juhri Harahap, Eskom dan Mkom. Kemudian masuk kepada judul, yakni judul perangkat keras pada komputer. Nah, di sini merupakan perangkat keras yang terdapat di dalam komputer. Itu ada CPU, ada memori, ada motherboard, ada VGA chart, dan sound chart. Yang mana masing-masing dari perangkat keras ini itu memiliki fungsinya masing-masing. CPU atau Central Processing Unit. Ini juga disebut sebagai otak pada komputer, yang mana dia bertugas untuk mengeksekusi instruksi dan memproses sebuah data. Adapun yang kedua, itu adalah memori, yang mana memori ini merupakan media penyimpanan data sementara yang sedang digunakan untuk CPU untuk mempercepat akses data saat program dijalankan. Kemudian yang ketiga, itu ada motherboard, yang mana ini merupakan papan sirkuit utama yang menghubungkan dan memungkinkan komunikasi antar semua komponen komputer. Dan ada juga yang namanya sound chart. Sound chart ini merupakan perangkat keras yang mengelola data audio yang dikeluarkan melalui speaker atau diterima melalui mikrofon. Kemudian ada juga yang namanya VGA chart, yang mana dia ini berfungsi untuk mengelola dan menerjemahkan data grafis ke layar monitor. Baik, untuk lanjut ke halaman selanjutnya, yang mana di sini adalah tentang media penyimpanan data. Yang pertama itu ada RAM, maupun juga yang pertama itu ada RAM dan ROM, yang kedua ada external storage. Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama adalah tentang internal storage. Itu yang RAM. Apa gitu perbedaannya antara RAM dan ROM? Kalau untuk RAM itu adalah jenis memori yang biasa digunakan untuk jangka pendek, yang mana digunakan yang dia berfungsi ketika proses sedang berjalan pada waktu itu juga. Artinya dia penyimpanan yang sementara. Adapun ROM merupakan jenis penyimpanan data yang permanen pada perangkat elektronik, yang datanya nggak akan hilang meskipun listrik padam. Biasanya berisi instruksi dasar seperti microWord atau BIOS. Kemudian kita masuk kepada external storage. Nah, dalam external storage ini, dia juga merupakan media penyimpan data. Cuman dia selain daripada ROM dan RAM. Yang pertama itu ada disket, yang kedua ada VCD, ada DVD, ada hard disk, dan ada flash disk. Semua ini adalah macam-macam dari penyimpanan hardware. Kita masuk kepada selanjutnya. Kita masuk kepada alat input, ya. Alat input. Yang mana alat input ini yang kita gunakan untuk menginput data ke dalam komputer atau laptop. Nah, alat-alat itu yang pertama itu adalah keyboard. Nah, keyboard ini kita sudah familiar. Keyboard ini kita untuk memasukkan seperti huruf, angka, atau kita gunakan untuk mengetik. Yang kedua adalah mouse yang kita gunakan untuk eh, menggeser-geser kursor. Biasa untuk mengeklik suatu website, aplikasi, atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah perangkat multimedia. Nah, perangkat multimedia ini itu adalah seperti perangkat pelengkap gitu ya. Bisa untuk printer, bisa eh, kamera, atau dan semacamnya. Kemudian ada juga yang namanya scanner. Nah, scanner ini itu berfungsi untuk menyeken suatu dokumen.
Kemudian kita masuk selanjutnya yakni alat output. Yang mana alat output? Yang pertama itu adalah monitor. Nah, setelah kita tadi menjelaskan tentang alat input. Nah, untuk melihat hasil dari input data yang kita input, ialah kita melihat pada media output. Salah satunya adalah monitor atau layar pada komputer maupun laptop. Nah, kemudian yang kedua adalah printer. Printer ini adalah salah satu juga bentuk dari media output yang biasa kita guna untuk mencetak lembaran data atau informasi dan lainnya. Yang ketiga adalah speaker. Speaker yang biasa kita gunakan untuk mendengarkan musik atau informasi lainnya. Dan yang keempat adalah proyektor. Yang ini biasa digunakan untuk eh, memaparkan suatu layar tanpa menggunakan monitor. Kemudian kita masuk kepada selanjutnya, yakni perangkat tambahan. Perangkat tambahan di sini ada yang disebut dengan modem, ada juga network card. Di sini modem maknanya artinya dia itu adalah juga termasuk dari perangkat keras. Perangkat keras tambahan modern yang umumnya digunakan saat ini untuk mendukung produktivitas atau hiburan. Bisa seperti drawing tablet, webcam eksternal, mikrofon USB atau kondenser, dan capture card. Nah, yang kedua, itu ada satu lagi bernama network card. Network card ini juga termasuk dari salah satu perangkat keras yang berfungsi sebagai jembatan agar komputer atau laptop kita bisa berhubungan ke sebuah jaringan komputer. Dan macam-macam dari network card ini ada Ethernet, ada WiFi adapter, dan fiber optik. Masuk kita pada, maka dari itu, oh cukup sampai sini. Maka dari itu saya menyimpulkan bahwasanya perangkat keras itu adalah sekumpulan komponen fisik pada komputer yang memiliki wujud nyata tanpa dilihat dan disentuh. Secara sistematis, hardware berfungsi sebagai eksekutor fisik dari instruksi yang diberikan oleh software. Tanpa hardware, komputer tidak akan ada. Dan tanpa software, hardware tidak akan berfungsi. Maka itu cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Segala kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.